Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita kembali di Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Kami beri kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya di 021 7530 4692 ya. Juga 76 ya, 7630 ya. 4692 di layar kaca. Juga ada SMS dan WA di 0813 60 25 6228. Sambil kami menunggu telepon atau SMS dari pemirsa yang mulia, barangkali Abi Husaini ingin bertanya, silakan. Terima kasih Ustaz. Begini Ustaz, pada masa Rasulullah Iya. sebagai kepala negara, Ya. apakah ada dalam hadis dalam Quran? Apakah ada dalam Quran atau dalam hadis? Iya. Kemudian yang kedua begini, apakah zaman Rasulullah sudah ada gaji pegawai apa tu kita sekarang? Oh, Dua iya. macam tu. Iya. Dua aja lu ya. Dua dulu. Nanti kita tanya pergi lagi. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, menarik juga pertanyaan dari Tengku Abi ini. Apakah ada dalilnya bahwa Rasulullah kepala negara dalam Al-Quran dan hadis? Ya. Secara tersurat tidak ada, karena kepala negara itu jabatan yang kecil. Yang besar adalah beliau seorang rasul yang besar ya, pemimpin para rasul ya. Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, jadi para pemimpin beliau. Jadi secara tidak tersurat Nabi saja tunduk kepada Rasulullah, apalagi manusia. Jadi kemudian ada ayat Allah ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu benar-benar wahai manusia mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi mengikuti Rasulullah kita. Orang yang mengikuti Rasulullah berarti Rasulullah itu pemimpin. Rasulullah pemimpin. Itu dalil secara tersirat. Tetapi secara nyata memang Rasulullah cukup syarat jadi kepala negara. Yang pertama ada negara, yang kedua ada rakyat, yang ketiga ada undang-undang dasar, dan yang keempat ada tanah tempat berkuasa. Jadi rakyatnya semua umat Islam, umat Yahudi dan umat Nasrani yang ada di wilayahnya. Jadi di Madinah itu ada Yahudi waktu itu, dan di Najran itu bagian dari kekuasaan Rasulullah juga orang Nasrani ya. Jadi tidak dipaksa oleh Rasulullah supaya orang Najran itu masuk Islam, itu tidak ada, tapi dilindungi oleh Islam. Jadi ada rakyat, jelas ada rakyat, terutama umat Islam kan. Yang kedua ada tanah, itu juga sangat luas tuh, semenanjung Arab Saudi itu, Arab itu sangat luas ya. Jadi semua sekarang sampai 8 negara itu dikuasai oleh Rasulullah. Arab Saudi, Arab Saudi, Yaman, Oman, Kuwait, Qatar, Bahrain, Yordania, Abu Dhabi. Iya, ada lagi nih, pokoknya semua Jazirah Arab itu di bawah Rasulullah. Jadi jelas ada wilayah. Ada pengakuan dari asing, pengakuan dari Raja Ethiopia, pengakuan dari Raja Mesir, ya, dibuat hubungan diplomatik dengan Raja Ethiopia, juga dengan Raja Mesir, juga pengakuan dari raja-raja yang sudah ditaklukkan seperti Raja Oman, Raja Yaman sudah masuk Islam. Rasulullah tidak memecatnya sebagai raja, tapi raja daerah. Jadi sah sekali Rasulullah itu sebagai kepala negara, tidak bisa dibantah. Ada undang-undang dasar, ada Piagam Madinah, undang-undang dasar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa memang pemirsa TV, Rasulullah sebagai
kepala negara pertama negara Islam Madinah. Tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tadi apa ada gaji ya? Nah, jadi sekarang kalau Enggak, yang kedua tadi. Yang kedua masalah gaji. Apakah masalah sudah ada gaji pegawai? Ya, masa Rasulullah itu belum ditentukan gaji, tetapi setiap orang yang bekerja kepentingan negara, Rasulullah memberi harta ghanimah, gaji asli tidak ada sekian-sekian pangkat, tidak ada, tetapi semua dapat bagian dari pekerjaannya itu. Dia ada istilah jabatan-jabatan. Iya. Ada S1, S2, ada belum ada. Ya, gaji itu dari harta ghanimah, juga gaji itu dari zakat, juga gaji itu dari Baitul Mal. Cuma diutamakan kepada fakir miskin, ya. Jadi yang kaya-kaya justru diambil zakatnya, infak dan sedekah. Mata uang pun Rasulullah tidak sempat memproduksi mata uang sendiri karena cuma baru 10 tahun. Itu pun tidak pernah aman, selalu perang. Berperang melawan orang kafir tapi banyak menang. Rasulullah menggunakan dinar, ya, dinar Persia, dan satu lagi menggunakan junih Mesir, ya. Atau apa namanya, satu lagi ya semacam uang perak lah. Kalau dinar itu dari emas. Baik pemirsa TV, sangat baik pertanyaan dari Abi ini. Kami menunggu pertanyaan dari orang-orang lain, ya. Ini tahun politik, sangat cocok, sangat cocok kalau judulnya kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara. Pemirsa TV, mungkin sudah ada orang masuk. ada Bapak TM Yakub sudah tadi malam menelepon, mengirim SMS-nya. Kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Amir Hamzah yang mulia, saya ingin bertanya kepada Ustadz, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingati maulidnya? Dan kalau pernah memperingati maulidnya, bagaimana cara Rasulullah memperingati maulidnya? Wassalam, TM Yakub, pensiunan pegawai negeri di Ule Karing. Jadi Bapak TM Yakub yang saya muliakan, ya, ini agak sedikit jadi khilafiyah, ya. Karena ada juga ulama-ulama yang mengatakan Rasulullah telah memperingati maulidnya setiap tahun dengan berpuasa hari lahirnya, hari Senin. Berpuasa lah. Puasa sunat, ya. Dan banyak cerita-cerita juga tentang itu. Tetapi ada juga yang mengatakan Rasulullah tidak pernah memperingati hari lahirnya. Begitu juga para sahabat, begitu juga Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Jadi peringatan Maulid baru dimulai di zaman Daulat Fatimiyah. Ya. Jadi wallahu alam, mungkin Bapak TM tidak perlu diperpanjang masalah-masalah khilafiyah ini, ya. Yang jelas kalau kita lihat kenduri Maulid itu banyak manfaatnya. Hari narkoba saja diperingati. Apalagi hari Rasulullah. Jadi kan penting, ya. Penting. Untuk anak cucu kita. Kita tanya apa tuh opininya. Iya, supaya mereka mengenal Rasulullah. Jadi kita ada pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi dengan lewat peringatan Maulid ini, semua umat Islam silakan membaca sirah Rasulullah. Sirah artinya sejarah. Sejarah Rasulullah, ya. Sejarah hidup, biografi. Dengan kita membaca sirah Rasulullah, kita semakin mencintai Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menjadi kepala negara yang lemah lembut, yang tidak keras, yang tidak kasar, sehingga orang-orang tertarik untuk masuk Islam. Rasulullah sangat adil dalam pembagian harta ghanimah, sangat adil, dan menganjurkan manusia supaya adil. Rasulullah sangat tegas kepada orang kafir, tetapi sangat lembut sesama umat Islam, sesama orang beriman itu berkasih sayang.
Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman ya tentang keadilan Rasulullah, Muhammadur Rasulullah alladzi nama'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Jadi Muhammad Rasulullah itu sangat adil ya. Sangat adil kepada Muhammad Rasulullah bersama pengikut-pengikutnya sangat tegas kepada orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama orang-orang beriman. Itu Rasulullah. Dalam lagi Ustaz. Iya. Belum Abi, mungkin dari Abi masih. Begini Ustaz. Pada zaman Rasulullah dia kepada kepala negara. Apakah pernah berwasiat kepada menantunya untuk pengganti seperti zaman sekarang? Gitu ya. Berwasiat kepada menantunya kepala negara. Ya. Jadi kita imbau kepada pemirsa JTV supaya tidak menelepon ke HP. Kalau menelepon bukan ke HP, SMS ke HP ya. SMS-nya ke HP, kalau menelepon jangan ke HP. Telepon ke nomor telepon yang tertera di layar kaca. Ya. Jadi Rasulullah tidak pernah berwasiat kepada menantunya Ali bin Abi Thalib untuk menjadi kepala negara kedua, khalifah gitu kan? Kalau zaman sekarang nggak ada banyak. Tidak benar. Tapi menurut orang-orang Syiah itu begitu. Menurut orang Syiah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada menantunya Ali bin Abi Thalib. Setelah Rasulullah wafat, Ali lah yang menjadi kepala negara. Sebenarnya tidak ada itu. Bukti tidak ada. Umat memilih Abu Bakar Siddiq menjadi kepala negara pertama dengan istilah khalifah. Arti khalifah itu ya, pengganti Rasulullah dalam hal mana? Dalam hal memelihara agama, memelihara negara, memelihara masyarakat. Jadi bukan menambah-nambah agama. Agama itu sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan bagimu nikmatku, telah aku sempurnakan agama bagimu, dan Islam menjadi agama yang aku ridai, agamamu. Jadi Abu Bakar tidak menambah-nambah agama, tidak membuat bid'ah-bid'ah. Cuma memelihara yang sudah ada. Nanti begitu juga Umar, begitu juga Utsman dan Ali. Jadi seandainya Rasulullah telah berwasiat bahwa setelah beliau Ali menjadi khalifah, tentu Abu Bakar tidak mau. Karena Abu Bakar itu kan sahabatnya Rasulullah. Umar pun tidak mau. Karena ada Umat pun tidak akan memilih Abu Bakar karena sudah ada wasiat Nabi. Tetapi karena tidak ada, maka Ali sendiri juga membaiat Abu Bakar waktu itu. Jadi dakwaan dari orang-orang Syiah itu bahwa Rasulullah telah berwasiat kepada Ali itu bohong. Tidak ada wasiat. Tidak benar. Baik pemirsa JTV yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita masih menunggu telepon, tapi jangan ke nomor HP. Nomor telepon 082176304652. Itu nomor telepon kalau kita mau komunikasi ya. Kalau nomor SMS, WA di HP ya. Iya. Dari Abi Yuliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah benar bahwa
di dalam wilayah kekuasaan Nabi di Madinah itu sudah ada orang-orang kafir juga. Artinya negara Rasulullah itu negara seperti Pancasila juga, negara banyak agama dan banyak kepercayaan. Itu bagus sekali pertanyaannya. Jadi Abi Yuliana, benar. Ya betul ya. Yang pertama ada etnis Yahudi di Madinah. Ya. Itu agamanya Yahudi. Ya. Cuma Rasulullah. Iya. Jadi ada etnis Yahudi di Madinah. Juga ada orang-orang kafir Najran. Orang-orang Najran itu agama Nasrani. Ya. Jadi Najran itu di pinggir Madinah menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Rasulullah. Pimpinan-pimpinannya sering berkomunikasi dengan Rasulullah. Mereka tidak mau masuk Islam. Ya, Islam. Belum nanas, bagus. Gitu. Jadi ada pemirsa yang dimuliakan Allah, ada. Ya. Menarik sekali semuanya ini. Kita buka lagi, ini ada lagi SMS. Ya. Alhamdulillah dari hamba Allah. Enggak ada nama, tapi kita sambut telepon dulu. Assalamualaikum. Dari mana siapa? Assalamualaikum. Tak jelas. Kurang terang. Ya. Enggak. Jelas. Jadi teleponnya kurang terang. Enggak berbunyi malah. Sayang sekali. Sudah masuk sama Pak Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak TM ya? Ya. Coba Bapak TM bertanya kembali. Soalnya begini kan, itu SMS 3-4 biji itu sudah kita kirim, sudah terima kan? Sudah belum dibaca semua. Ya. Satu pengantar, 3 yang judulnya Cintai Raih, Jaga Iman dan Salat. Iya. Iya. Sudah masuk kan? Sudah masuk. Saya baca sekarang. Ya. Tolong ditanggapi sebentar ya. Ya. Maaf yang mengganggu. Iya Bapak, alhamdulillah. Iya kita buka sekarang. Ya. Kita buka SMS dulu. Sudah Pak. Ya sudah nampaknya. SMS disuruh baca. SMS ya. Kita buka SMS dulu. Aduh. Ya, sabar dulu pada pemirsa. Banyak sekali sudah masuk nih Abi. Ya, kita Ya. baca penting. Kita mulai dengan Pak Yakub yang baru telepon ya. Urusannya. Bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar saling mengingatkan sesama muslim, kalau tak takut ihsan kepada Allah, sering lidah tergoda dusta. Kalau tak khusyuk, lalai, ria dalam salat, Allah mengingatkan ancaman celaka. Quran surah Al-Ma'un ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun ya. Namun sujud bersimpuh merendah diri. Banyak sekali memang ya. Gemuruh rasa getaran kalbu, menyentuh hati, menyejuk jiwa, memancar sinar mutiara bahagia. Rupanya puisi beliau kirim ya. Air mata taubat melebur menggugurkan dosa-dosa. Subhanallah. Ba'da salam memohon kasih sayang hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita meniti ke taman syurga abadi. Amin ya Rabbi. Dan tak terjerumus pada standar penetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran Al-Maidah 44, 45, 47 ya. Wa ma anzalallahu faulaika humul kafirun. Anzalallahu faulaika humul musyrikun. Anzalallahu faulaika humul fasikun ya. Fahami sepenuh hati, awas, Allah selalu mengawasi kita. Allah tak pernah tidur. La huwal hayyul qayyum
Nah, sebarkan sekilas siraman rohani ini pada saudara-saudara muslim yang disayangi penonton Aceh TV. Semoga jejak Rasul menutup hidup kita dengan husnul khatimah, jalan al-jannah, amin. Allahu akbar, syukuran. Terima kasih Pak TM Yakub ya. Terima kasih sekali, bagus sekali pesan Bapak. Mudah-mudahan didengar oleh semua pemirsa Aceh TV. Saya tidak komentar lagi, ini sangat bagus ya, sangat bagus. Terima kasih guru kami di Nasihat, siraman. Ya. Siraman. Jadi demikian saya boleh dapat baca nanti punya nama dia dapat baca lah enggak? Saya baca pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.